Selamat siang, perkenalkan nama saya Chelsea Salsabila Raffi Putri dari jurusan Food Technology 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi mengenai motivating employee di perusahaan Disney. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai theories of needs terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menyebutkan 3 jenis theories of needs. Yang pertama ini adalah Maslow's theories of needs. Jadi Maslow's hierarchy of needs teori ini adalah teori mengenai kebutuhan-kebutuhan manusia. Dan di dalam teori ini dijabarkan 5 kebutuhan penting dari seorang individu. Yang pertama ini adalah psychological needs. Ini adalah kebutuhan manusia berupa makanan, minuman, tempat tinggal, kebutuhan biologis, dan juga physical requirement yang lainnya. Yang kedua ini adalah safety needs. Ini adalah kebutuhan manusia untuk keamanan dan perlindungan dari segala bentuk penyakit fisik maupun emosional atau mental. Yang ketiga adalah social needs. Ini adalah kebutuhan manusia terhadap kasih sayang, kepemilikan, penerimaan, dan juga pertemanan. Yang keempat adalah esteem needs. Ini adalah kebutuhan manusia untuk faktor internal seperti harga diri, otonomi, dan prestasi, serta faktor-faktor eksternal seperti status, pengakuan, dan juga perhatian. Yang kelima adalah self-actualization needs. Ini adalah kebutuhan manusia untuk bisa berkembang, mencapai suatu target, dan juga self-fulfillment demi mencari tahu keahlian diri sendiri. Nah, 5 hierarki ini digambarkan seperti sebuah piramid di mana yang terletak di paling bawah itu adalah psychological needs, yang artinya itu adalah bentuk dari lower order needs. Dan yang paling atas itu adalah self-actualization, yang artinya itu adalah bentuk dari higher order needs. Nah, bentuk implementasi dari perusahaan Disney sendiri adalah dengan mereka itu bisa dilihat di sini. Mereka ini memiliki banyak sekali benefit yang mereka cantumkan di website mereka yang bisa diterima oleh para karyawannya, dan tentunya itu mencakup kebutuhan-kebutuhan para karyawannya. Dan lewat program-program yang udah mereka rancang untuk para karyawan ini diharapkan ini memang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang tadi sudah dijabarkan di Maslow Theories of Needs. Seperti bisa dilihat di gambar, itu ada bentuk-bentuk benefit seperti health insurance, terus tuition assistance, weekly pay, kemudian juga ada exclusive discounts, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya ini adalah McGregor's Theories X and Y. Jadi, di sini ada dua teori, ada X theory dan Y theory. Kalau misalkan X theory itu dia lebih menjelaskan mengenai pandangan negatif kepada karyawan yang dipandang berambisi kecil, tidak menyukai pekerjaannya, dan menghindari tanggung jawab. Dan di sini akan mempengaruhi bagaimana cara atasan memotivasi para karyawannya, mungkin dengan cara yang sedikit lebih keras gitu untuk memotivasinya. Terus kalau misalkan teori Y, dia ini lebih mengarah kepada pandangan positif kepada karyawan yang dipandang menikmati pekerjaannya, bertanggung jawab, dan dapat mengarahkan diri sendiri. Dan di sini juga akan mempengaruhi bagaimana tindakan atasan kepada para karyawannya untuk memotivasi. Dan kalau misalkan teori Y ini lebih mengarahkan atasan itu bersikap lebih memotivasi dengan cara yang lebih lembut. Nah, untuk implementasinya di Disney sendiri, jadi pemimpin di Disney ini mereka lebih menerapkan yang Y theory dalam memimpin para karyawannya. Mereka ini punya yang namanya prinsip passionately curious. Dengan begitu, pemimpin di Disney ini percaya kalau misalkan mereka bisa mendapatkan rasa respect dari karyawannya, dan juga karyawannya juga akan lebih merasa dihargai dalam melakukan pekerjaannya. Dan sekaligus juga ini akan meningkatkan kinerja dari karyawan itu sendiri. Yang berikutnya ini adalah Herzberg's two-factor theory. Jadi Herzberg theory ini adalah dikenal juga dengan two-factor theory. Nah, di sini tuh terdapat intrinsic factor dan juga extrinsic factors. Nah, kalau intrinsic factor ini dia lebih berhubungan dengan kepuasan bekerja, sedangkan extrinsic itu lebih berhubungan dengan ketidakpuasan bekerja. Di sini, Herzberg ingin mengetahui kapan karyawan merasa puas dan kapan karyawan merasa tidak puas terhadap pekerjaannya. Orang yang puas dengan pekerjaannya cenderung dikarenakan faktor-faktor seperti achievement, recognition, dan pekerjaan itu sendiri. Sedangkan orang yang tidak puas dengan pekerjaannya, mereka ini cenderung dikarenakan faktor-faktor seperti gaji, hubungannya dengan partner kerja, peraturan perusahaan, dan lain sebagainya. Nah, untuk implementasinya di Disney sendiri, jadi Disney ini mereka selalu melakukan survei tahunan untuk mengetahui tingkat kepuasan bekerja di Disney untuk para karyawannya. Dan untuk contoh yang saya kasih ini, di sini surveinya dilakukan oleh 69% dari total keseluruhan karyawan di Disney. Dan hasilnya adalah seperti contohnya, 87% karyawan itu merasa bangga bekerja di
perusahaan Disney. Selain itu juga 90% karyawan itu merasa mereka ini punya peran penting dalam menjalankan perusahaan Disney. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai Contemporary Theories of Motivation. Yang pertama ini adalah Goal Setting Theory. Jadi teori ini menggambarkan bahwa suatu motivasi untuk mencapai sebuah goals dapat dimaksimalkan dengan mengeset goals yang tidak mudah. Maksudnya di sini adalah di mana ketika perusahaan mau mengeset goals perusahaan mereka, umumnya goals itu tidak akan mudah untuk dicapai atau sulit untuk dicapai. Dan di sini para karyawan akan terpacu dan termotivasi untuk bekerja keras dengan sebaik-baiknya demi mencapai tujuan tersebut. Karena mereka tahu bahwa goals yang harus mereka capai itu tidak mudah, makanya mereka akan termotivasi untuk bekerja lebih keras lagi. Untuk implementasinya di Disney sendiri, jadi di sini mereka ini punya yang namanya mission statement. Yang ini tuh merupakan gambaran mengenai tujuan dari dibangunnya atau didirikannya Disney. Dengan tujuan yang tinggi ini, Disney mengharuskan para karyawannya untuk melakukan pekerjaan dengan benar dan tidak membuang waktu mereka, sehingga mereka dapat menggunakan waktu mereka dengan produktif demi mencapai standar perusahaan. Nah, yang berikutnya ini adalah designing motivating job. Jadi untuk memotivasi para karyawannya, perusahaan dapat menggunakan cara mendesain pekerjaan yang memotivasi. Dan ini dibagi jadi 4. Yang pertama adalah job enlargement, yaitu adalah mengekspansi pekerjaan dengan meningkatkan jumlah tugas berbeda yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan dan frekuensi pengulangan tugas tersebut. Yang kedua adalah job enrichment. Ini adalah mengekspansi pekerjaan dengan menambahkan perencanaan dan mengevaluasi tanggung jawab sehingga karyawan dapat mengontrol pekerjaan mereka. Yang ketiga adalah job characteristic model. Ini adalah kerangka kerja untuk menganalisis dan merancang pekerjaan yang mengidentifikasi 5 dimensi pekerjaan inti utama, keterkaitannya dan dampaknya terhadap hasil. 5 dimensi tersebut diantaranya ada skill variety, task identity, task significant, autonomy, dan feedback. Yang keempat ini adalah redesign job design approaches. Di sini terbagi jadi 2 perspektif. Yang pertama adalah relational perspective of work design, di mana memfokuskan bagaimana pekerjaan dapat meningkat berdasarkan hubungan sosial. Dan yang kedua adalah proactive perspective of work design, di mana karyawan dapat mengambil inisiatif untuk mengubah cara mereka bekerja. Untuk implementasinya di Disney sendiri, jadi Disney ini mereka memiliki strategi untuk mencapai yang namanya company's talent development di perusahaan mereka. Disney lebih memfokuskan untuk mengembangkan soft skill para karyawannya, karena hal ini tuh dianggap sebagai skill paling kritis yang harus dipelajari oleh para karyawan. Berikutnya adalah equity theory. Teori ini adalah teori di mana para karyawan itu membandingkan hasil kerja mereka dengan orang-orang yang setara dan relevan dengan mereka, kemudian mengoreksi ketidakadilan yang ada. Untuk implementasi di Disney sendiri, jadi ada beberapa fasilitas yang diberikan oleh Disney yang diberikan untuk para karyawannya secara merata, jadi nggak pandang jabatan. Sehingga di sini semua karyawan itu bisa menikmati fasilitas ini dan tidak merasakan ketidakadilan. Dan fasilitas tersebut salah satunya adalah Disney University. Di sini para karyawan itu bisa belajar mengenai bisnis dan lain sebagainya. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai motivating a diverse workforce. Jadi setiap karyawan itu seperti yang kita tahu, mereka ini punya kepribadian dan juga sifatnya masing-masing dan pastinya berbeda. Oleh sebab itu karyawan tuh butuh yang namanya fleksibilitas biar mereka tuh bisa lebih mudah untuk menyesuaikan diri dalam pekerjaan dan juga lingkungannya. Selain itu, karyawan juga cenderung lebih memilih lingkungan yang lebih bersifat informal gitu, karena dinilai lebih terkesan fleksibel. Tujuannya adalah agar mereka dapat lebih mudah menemukan sumber ide yang lebih kreatif dan fresh. Untuk di Disney sendiri, perusahaan ini memang lebih relatif fleksibel karena di sini kan perusahaan entertainment. Jadi mereka ini mengharuskan para karyawannya untuk lebih kreatif dalam menuangkan ide-idenya. Jadi itu kenapa Disney lebih menerapkan budaya organisasi yang lebih fleksibel untuk para karyawannya. Nah, berikutnya ini adalah motivating professional. Jadi orang-orang profesional adalah orang-orang yang mendedikasikan dirinya untuk pekerjaan yang mereka lakukan. Mereka juga dinilai sebagai orang yang telah berpengalaman di bidangnya mereka. Oleh sebab itu, para profesional ini harus diberikan motivasi agar mereka bisa selalu dan konsisten berkomitmen terhadap pekerjaannya. Motivasi tersebut bisa berupa reward, apresiasi langsung, dan lain sebagainya. Di perusahaan Disney sendiri, mereka juga menerapkan yang namanya apresiasi untuk para karyawan yang telah bekerja. Berikutnya saya akan menjelaskan motivating contingent worker. Jadi contingent worker ini adalah orang-orang yang bekerja sementara. Mereka terkadang merasa bahwa mereka tuh tidak sepadan
dengan para karyawan yang sudah permanen. Hal ini tentunya bisa mempengaruhi kinerja mereka. Oleh sebab itu, perusahaan harus bisa memotivasi mereka. Salah satunya adalah dengan memberikan mereka kesempatan untuk menjadi karyawan tetap. Dengan begitu, mereka akan terpacu dan berusaha keras untuk bekerja dengan lebih baik demi menjadi karyawan permanen atau karyawan tetap. Dan untuk penerapannya di Disney sendiri, jadi Disney ini juga menerapkan rekrutmen internal atau mereka ini merekrut orang-orang yang telah bekerja di sana untuk menjadi karyawan tetap. Berikutnya adalah motivating low-skilled minimum wage employee. Jadi karyawan yang memiliki skill tergolong rendah otomatis akan menerima upah yang minimum juga. Hal ini sebenarnya dikhawatirkan akan menurunkan tingkat kepuasan karyawan. Oleh sebab itu, karyawan seperti ini harus dimotivasi. Salah satunya adalah dengan recognition program dan menggunakan metode power of praise. Tujuannya agar karyawan-karyawan ini merasa lebih dihargai di pekerjaan tersebut. Untuk implementasi di Disney sendiri, seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa Disney itu mempunyai beberapa program yang ditujukan untuk semua karyawan, bahkan sampai karyawan-karyawan pekerja kasar itu juga mendapatkan fasilitas-fasilitas ini. Yang berikutnya adalah designing appropriate rewards program. Nah, ini tuh terbagi jadi 3. Yang pertama adalah open book management. Jadi di sini karyawan itu bisa dimotivasi dengan perusahaan tuh bisa lebih terbuka sama laporan keuangan mereka sehingga meminimalkan terjadinya ketidakpuasan karyawan terkait dengan upah. Yang kedua adalah employee recognition program. Jadi di sini karyawan bakal dikasih apresiasi, perhatian pribadi, dan juga penghargaan atas pekerjaan yang sudah mereka lakukan dengan baik. Sehingga karyawan bisa lebih semangat untuk mengerjakan pekerjaannya karena mereka merasa dihargai. Yang ketiga adalah pay for performance. Jadi di sini karyawan akan diberikan upah atau gaji sesuai dengan kemampuan dan seberapa baik mereka bekerja. Nah, ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mengerjakan presentasi ini. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.